Tapi lebih Iya, benar. modulnya PowerPoint aja sebenarnya. Itu poin-poin aja gitu. Betul. Oke, import berikutnya adalah produk kategori. Nah, ini udah sempat kita bahas juga tadi ya. Oke. Jadi di setiap implementasi Odoo, ini poin yang paling penting yang kita sepakati ini antara pihak implementor, internal maupun eksternal ya, dengan user. User ini ya bagian inventory, bagian accounting, manajemen itu harus menyepakati ini struktur kategorisasi produk kita. Karena kan core-nya ini ya, core dari bisnis apapun ya, retail, manufaktur, kan produk ya kan, produk. Nah, ini harus disepakati dulu. Contoh nih, ini sekedar contoh aja. Contoh, kalau di perusahaan perdagangan normal lah ya, biasa. Sebenarnya ada satu lagi yang contoh manufaktur sih, cuman yang kita bahas ini yang retail. Cuman hampir sama aja. Iya. Nah, jadi kalau di perusahaan retail nih contohnya, ini persediaan kategori barang dagangan ya, langsung barang dagangan. Barang dagangan dia ini jualan daging, jualan ikan, jualan sayur, jual keringan dan seterusnya. Ini contohnya supermarket lah ya, supermarket nih. Nah, ini kategori barangnya dia nih. Nah, nanti di makanan ya. Di dalam kategori makanan baru ada produk gitu kan. Ada produk. Nah, tapi bisa juga ini dibuat bertingkat nih. Dibuat bertingkat bisa juga. Ini ada parentnya nih, ada parent. Nah, Sediaan rice meal, ya bisa seperti itu. susu, nasi. Misalnya nih baju mana? Fashion yang tekstil misalnya. Di bawahnya ada baju laki-laki, ada baju wanita gitu kan, ada baju anak-anak. Baru nanti di bawahnya lagi ada celana panjang atau rok atau apa gitu kan. Pokoknya dia bertingkat ini. Baru ujung-ujungnya ada produknya gitu kan, produk itemnya yang punya kode produk masing-masing gitu. Ini kan. Pokoknya ini kita definisikan dulu kaitannya ke accounting karena ini langsung terkait dia ke accounting ini. Apa namanya? Kategori barang ini langsung terkait ke accounting. Misalnya ini fashion ya, fashion. Ketika terjadi pembelian barang dagangan fashion and tekstil ya, itu secara accounting kan nilai persediaan barang kita udah nambah ya. Ketika kita terima barang nambah ya secara persediaan, nanti dilihat di balance sheet ya. Udah nambah. Nah, itu di mana tampungnya itu? Apa akun penampungnya gitu ya. Nah, itu ditaruh di sini, stock valuation account. Nah, di sini nih. Jadi, kenapa tadi saya buat dia satu kategori, satu akun persediaan? Karena kan beda-beda kan. Kita beli buah-buahan, yang nampung kan akun persediaan buah-buahan kan. Itu bukan ke toiletries kan. Udah nggak nyambung gitu. Nah, gitu. Makanya satu kategori barang, satu nilai satu akun persediaan. Terus kita siapkan dulu tadi di chart of account ya kan. Tadi udah kan ya. Chart of account. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Persediaan ini kan. Satu persediaan satu akun persediaan ngelink ke satu kategori barang. Ya kan? Kemudian ketika terjadi penjualan. Jadi misalnya barang ini dijual nih, barang ini dijual mana? Fashion ini dijual. Mana yang akan menampung income atau pendapatan ya, akun pendapatan. Nah, itu pun harus dilinkkan juga, dilinkkan ke akun yang fieldnya adalah income account. Nah, makanya tadi dibuat di bagian kepala 4 ada juga penjualan ATK atau fashion atau sesuai itulah ya, sesuai kategori. Nah, balik lagi ini contoh kasus perusahaan dagang retail, bukan manufaktur atau bukan restoran. Kalau restoran ada berubah dikit, yaitu ininya nih finish good-nya nih. Ini finish good-nya, ya kan. Kalau persediaannya ya dua-duanya, persediaan bahan bakunya ada sama persediaan finish good-nya ada. Kalau dia nyetok barang. Kalau restoran kan nggak nyetok barang ya, langsung jadi langsung Produksinya langsung jual gitu.
Jadi nggak pernah ada stok persediaan barang jadinya, gitu kan. Kecuali kalau setengah jadi, mungkin sambelnya, ya kan, atau bumbu-bumbunya itu kan di stok dulu ya. Jadi ada akun, oke. Ya udah, berikutnya ini ya. Kemudian ketika ya ini dulu ya, apa namanya, inventory ini, penjualan ini, kemudian ada expense account yaitu HPP-nya. HPP ini agak perlu kita tekankan dikit. Yang dimaksud HPP di Odoo ini terkait di sini, Pak. Income sama expense. Jadi si expense account itu tercatatnya ketika ada penjualan, ya kan? Ketika ada penjualan. Jadi kalau di Excel kan ya kira-kira gini kan. Ketika kita menjual atau dari pembelian lah ya. Ketika kita ada pembelian ATK, barangnya tipe ATK misalnya. Itu kan secara accountingnya nih ada debit persediaan kan, gitu kan. Kreditnya kita punya hutang gitu kan, hutang ke vendor. Tapi ketika penjualan, simpelnya kan gini, ada debit cash atau piutang, anggaplah penjualannya cash, berarti masuk cash, kreditnya sales kan, atau income. Nah, di sini terjadi jurnal HPP-nya itu. HPP kreditnya dia akan mengurangi persediaan. ATK gitu kan. Nah, jadi yang dimaksud expense account di Odoo itu yang ini. Yang ini. Yang mana dia akan mengurangi nilai persediaan kita. Ini. Contoh kasus ini retail ya. Kalau nanti produksi beda lagi, agak beda dikit ya. Ini HPP barang jadi. Ini total nilai persediaan bahan baku. Langsung dia nyedot bahan baku di sini. Ya kan? Jadi masuk menjadi HPP harga pokok produksi. Nangkep nggak? Ya. Cuman beda di sini aja, nggak ada masalah. Nangkep. Standar ini kan accounting standar. Okay. Ya, jadi yang mau saya tekankan di sini HPP yang dimaksud di sini nih, apa? Yang di sini nih, yang di sini nih adalah akun yang tercatat ketika terjadi penjualan. Oke. Nah, ini nih. Nah, ini. Ini kan kalau di Indonesia satu set ya. Cash atau bank atau piutang ini kan, piutang dengan sales kredit, terjadi penjualan ini kan. Pada saat itu juga tercatatlah HPP si bahan baku kita, sehingga dari sini dapat net profitnya atau gross profitnya gitu. Selisihnya ya, selisih marginnya. Nah, ini yang perlu di setting di ini penjualan TK nih. TK gitu kan. Oke. Ya. Jadi itu musuhnya. Musuhnya ke sales ya. Iya, musuhnya. HPP-nya itu yang terjual, nariknya dari persediaan. Misalnya gini lah ya, kita beli barang ini harganya. Saya tadi kayak itu begitu ditulis penjualan ATK. Oh iya. Ya, misalnya gini lah ya. Kita beli barang itu modalnya harga 1.000. Tapi kita jual harganya 1.500. Ini kan sales kita 1.500. Tapi barang yang terjual itu 1.000, cost-nya 1.000. Cost of good-nya ya. 1.000. Jadi di sini terjadilah margin 500 kan. Nih. Sini ada margin. Nah, ini sih sebenarnya antara ini dengan ini nanti di profit and loss ya. Di profit and loss itu antara ini sama ini nih, selisih ini. Sales sama APP. Dapat gross margin 500 ini. Nah, tapi terjadinya itu karena terbentuk jurnal seperti kayak gini. Ini jurnal salesnya, ini jurnal HPP-nya. Nah, gitu kan. Nah, ini retail, jadi nggak ada proses produksi. Nah, kalau ada proses produksi, ini aja tinggal ganti ini. Ini adalah total nilai komponen-komponen yang diproduksi, gitu kan. Nah, produksi restoran terutama restoran ya. Kalau produksi barang biasa sama juga, ini persediaan finished good. Nanti ada satu proses lagi
pembuatan finish good, gitu, produksi finish good. Kalau di restoran kan nggak ada produksinya, stok dulu kan, nggak ada langsung jual. Gitu. Berarti ini bahan persediaan bahan ini langsung berkurang. Gitu. Iya. Oke, jadi di sini di setnya mana tadi? Nah ini nih. Jadi expense sama income ini terjadi ketika penjualan, ya. Penjualan. Stock valuation account tercatatnya ketika ada penerimaan barang. Penerimaan barang, ya kan? Nah, sampai sini dulu. Ini perlu kita resapi dulu sebelum pakai Odoo nanti. Nah, yang kedua di Odoo ada ini, tambah bingung lagi nih, ada stock input account sama stock output account. Ya kan? Ini aja sih. Nah, ini gini ceritanya. Dan ini terjadi di real kondisi itu terjadi ya. Nah, ini kan konsep utamanya gini, Pak ya. Iya. Kenyataannya di lapangan bisa jadi nggak kayak gini. Kenyataannya kita terima ini pembelian ATK pada saat terutama penerimaan barang ini. Jadi PO kemudian datang receiving kan. Belum tentu saat itu juga kita ditagih sama vendor. Betul. Mungkin seminggu lagi, tempo kan. Ini pada saat penerimaan. Nah, pada saat penerimaan barang belum ada utang. Ya. Jadi di balansi kita belum ada tuh. Nah, ini ditampung dulu di stok interim sama Odoo. Input. Kita terima barang gitu ya. Ya kan? Ini di set di sini. Ini nih. Nah, ini nih. Ini di set di sini. Ada yang bilang barang terima belum difaktur, ya, ada istilah-istilah Indonesianya lah. Ya. Kalau istilah Odoo-nya stok interim input. Nah, nanti ada temennya pada saat pengakuan utang. Ini ada satu step lagi ketika kita terima invoice dari si vendor itu, yaitu debitnya yang ini. Stok interim ini dihapuskan gitu. Baru lawannya utang, musuhnya ya. Utang, nah, gitu. Jadi munculnya utang itu terjadi pada saat kita validate invoice kalau di Odoo-nya itu. Validate vendor bill. Jadi dalam rangka untuk menghabisin ini aja sebenarnya kan. 1.000 di sini, 1.000 di sini, kredit, debit, hilang dia di laporan keuangan. Tapi dengan begini kita udah bisa jalan gitu transaksinya. Kita terima barang, oke, validate, stock on hand udah nambah, persediaan udah nambah, tapi utang belum. Atau sebaliknya, kita ditagih duluan. Kalau barang-barang import misalnya, tagih dulu, bayar dulu, baru barang datang belakangan gitu. Pas datang barang baru terjadi jurnal ini, gitu. Ya kan? Tapi ini berarti kalau cash nggak perlu, kalau tumpah bayar Langsung terjadi utang. Nah, Langsung cash nggak perlu. Berarti ini langsung bank ini atau langsung cash ya kan. Nggak usah ngasih itu kan. Nggak usah. Tapi secara jurnalnya ini dia rutinnya tuh. Walaupun terjadi ininya nih habisnya langsung pada saat itu juga. Ini validate lunas gitu kan. Malah paymentnya pun terjadi juga pada saat itu juga gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak ada istilahnya nggak ada TOP apa segala macam kan, Ya, cash tadi disebut. yang cash Jadi, aja. Kita inputnya di persediaan ATK masuk Ya. utang atau tetap harus. Nggak, tetap ini kan di belakang layar sebenarnya. Kejadian di belakang layar. ini precautious gitu, jadi harus tetap ada, meskipun mau dianggap atau tidak, tapi dia tetap hadir di situ di setiap transaksi. Ya, hadir dia. Walaupun ini bisa aja ini terjadi secara bersamaan, ya kan? Berarti langsung aja persediaan sama utang. Atau mungkin dilanjut lagi sama pelunasannya saat itu juga. Zona pelunasan beda lagi, bukan di sini. Utang sama bank gitu kan, lawannya kan. Iya. Beda lagi. Tapi bisa aja kejadiannya satu saat yang sama. Jadi receive, invoice, validate, payment langsung udah selesai. Ya. Sebenarnya Itu. menggunakan tahapannya sendiri. Ya. Recorded semua yang maksudnya. Ya, terikut semua di sini. Kalau yang barang-barang yang sifatnya nggak di stok
dan kita pun belinya ke warung gitu misalnya, itu langsung expense saja, nggak usah lewat sini-sini, expense saja. Oh, Ada lagi di luar. cash. Ya petty cash itu ada lagi modulnya, jadi nggak ada jurnal yang gini-gini, langsung jurnal expense saja. Langsung keterangan ini apa? Ya gitu, bisa juga itu. Ini yang barang-barang yang ada persediaannya nih, terutama yang model kayak gini. Oke, satu lagi stock interim output yang ini. Ini sama kasusnya pada saat delivery. Nah, ini kan penjualan ya, penjualan. Ada satu lagi temennya delivery, DO ya. Ini kita persingkat tuh penjualannya. Jadi ini sebenarnya persediaan ATK ini berkurangnya pada saat delivery kan. Nah, jadi bukan di sini dia, di sini pada saat delivery. Nah, jadi di sini interim juga sebenarnya, stock interim output. Nah, yang bawahnya ini delivery di sini. Nah, ini 1000 juga. Jadi terjadi pengurangan persediaan itu pada saat delivery intinya, bukan pada saat penjualan. Ini sales invoice ini, invoice jurnal sales ya. Nah, pada saat jurnal sales terjadi pengurangan HPP, tapi persediaan belum berkurang. Persediaan berkurang pada saat kita delivery barang. Jadi bisa juga delivery duluan, baru sales kan, baru invoice, atau bisa juga invoice dulu baru pengurangan delivery. Nah udah itu semua tuh intinya ini, expense, income, stock input, stock output. Kalau ini sih settingan aja, inventory valuation. Jadi setiap kali pergerakan barang terjadi journal entry gitu. Intinya tuh kalau inventory valuation automated, perpetual. Nah, ada lawannya tuh perpetual sama manual, itu aja. Kalau manual kita jual, kita terima, kita move barang, nggak ada jurnal persediaan ini nggak terbentuk otomatis. Ini harus melalui stock of num baru terbentuk gitu. Manual. Tapi kalau kita buat automated ya, receive tambah, DO kurang, terus ada expense, ada apa namanya, ada damage kurang, ada opnam nambah dia nambah gitu, otomatis. Nah, ini ada automated, ada manual. Satu lagi costing method yang tadi average atau standard cost atau real cost. Sorry Pak Daniel, Ya. kalau saya boleh nanya, itu kasusnya kalau misalnya si inventory valuation itu orang akan pilih manual tuh, kalau pengalamannya Pak Daniel, Kasus apa? kenapa orang Mau repot-repot gitu? Nah itu teori akuntansi yang ini tuh, yang Oke. paling basic. Iya. Oke. Ada penjelasannya. Iya. Jadi intinya kalau manual ya dia memang mau mengadjust itu secara manual gitu. Hitung Oke. baru dicatat gitu. Atau mungkin tadi apa yang kayak itu tadi, misalnya ada perbedaan antara stok sama sistem. Bukan. Beda Kalau lagi. itu obatnya stock of num, inventory adjustment kalau di Oh, auto. oke. Ya. Yang ini Ya. hanya bisa dirubah sama orang yang punya otorisasi kan, tapi Yang mana? sebetulnya Yang mana? si automated dan manual ini Oh iya itu bisa kita set. enggak. Admin Semua lah. orang bisa. Ya. Oke. Intinya kalau automated setiap kali pergerakan barang Ya. terjadi journal entry, Ya. terutama yang terkait ke apa namanya, istilahnya itu apa ya, saya lupa namanya. Kalau sekedar pindah gudang aja kan nggak ada nilai persediaan kan, nah, dia nggak terbentuk. Oh enggak. Nggak. Kalau pindah dari Beda. rak A ke rak B, Kan ini nggak ada urusan uang ceritanya. ya Uang. cuman pindah itu aja, pindah barang. Pindahnya tercatat, tapi ini kan nggak ada uang. Nggak ada selisih persediaan. Tapi ketika
kita kirim ke customer, itu kan persediaan kita berkurang kan. Iya. Nah, itu ada jurnal. Atau kita terima dari vendor, Iya. bertambah nilai persediaan. Nah, itu ada jurnal. Atau ketika dari stok barang ini ada yang rusak, kita adjust manual gitu kan. Ada rusak, 3 kilo rusak, dibuang. Itu terjadi pengurangan. Nah, yang sifatnya seperti itu tuh terjadi jurnal otomatis. Nah, kalau cuma sekedar pindah dari fisik ke fisik, nggak ada. Udah, itu aja fitnya. Siap. Ini kita import nih, coba ya. Produk kategori 06. Nah, masuknya dari sini. Inventory. Configuration produk kategoris. Nah, ini. Nah, kategoris. Nah, ini kita lihat nih dia memang bisa apa namanya? Hierarki ya. Produk kategori ini bisa hierarki. Cuman yang kita import tuh flat ya semua, flat. Import, load file, kategori. Ya, ini dia. Oke. Udah masuk semua. Import. Ya, 06 import. Udah masuk dia semua nih. Masuk, kita cek akun-akunnya, persediaan makanan ya. Nah, ini yang penting ini tadi. Dia masuk ke sini nih. Stock valuation account masuk ke persediaan makanan. Income account, expense account dia masuk ke penjualan sama APP. Udah. Costing method average, inventory valuation automated. Nah, itu yang kita import tadi tuh sebenarnya. Kalau ini by default automatic ke stock journal. Udah. Masuk ya.